Selamat sore. Sore ini biasanya malam ya, karena gue orangnya rada insomnia. Tapi di video ini agak siang karena gue mau bahas mengenai jersey lagi, mengenai player issue dan replika, karena masih banyak yang belum begitu paham antara player issue dan replika. Jadi pertama gue mau jelasin bahwa player issue dan replika itu bukan artinya kalau yang replika adalah baju yang palsu. Tapi replika itu adalah baju yang dibuat dengan desain dan model yang sama dengan player issue atau yang dipakai oleh pemain di suatu klub bola gitu. Jadi model bentuk misalkan baju kerahnya, logonya, tulisan dan sponsorship dan lain-lainnya itu sama secara bentuk, tapi yang membedakan adalah bahan, dimana player issue itu adalah baju yang bahannya diperuntukkan untuk pemain ya, jadi dia lebih mengutamakan teknologinya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah ada yang punya jersey player issue, itu akan tahu bahwa jersey player issue itu sangat tipis, sangat sorry kalau ada suara WA gue masuk, sangat tipis karena memang diperuntukkan untuk main bola. Jadi bahan yang digunakan lebih mengutamakan teknologinya gitu. Kayak kalau Nike itu gue lupa deh, setahu gue player issue-nya itu dia pakai Aeroswift pernah itu kalau nggak salah. Tapi yang di replikanya itu bahan dry fit biasa. Jadi bahannya sebenarnya kalau yang replika kayak ini, baju replika nih, bahannya memang sebenarnya diperuntukkan untuk olahraga sih, cuman nggak terlalu nggak terlalu banget teknologinya tuh nggak terlalu diperuntukkan untuk main bola banget gitu. Jadi secara bahan sebenarnya replika itu lebih bagus untuk kita orang awam untuk kita beli, karena player issue replika ini bahannya biasanya lebih tebal dan lebih hangat. Jadi kalau lu mau pakai, misalkan mau pergi ke mall, lu mau pergi ke lu mau pakai acara keluarga, lu mau pakai kondangan sekalipun, kalau lu nggak malu pakai jersey, lu pakai aja gitu. Cuman itu bisa gitu, bahan replika itu. Kalau player issue, gue punya, nih ntar gue kasih contohnya. Makanya itu gue shootnya siang karena gue mau ngasih tahu detailnya. Jadi kalau malam kan kayak video kemarin agak gelap gitu, jadi gue nggak bisa ngasih unjuk detailnya gitu. Nah, player issue itu biasanya lebih tipis, jadi dia lebih banyak pori-porinya untuk pemain ketika main bernafas lebih lega gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Cuman sebenarnya ya itu bagian dari bisnis penjualan jersey aja gitu ya, karena ibaratnya ada yang dipakai sama pemain, ada yang enggak. Kayak contoh sebenarnya Philippe Coutinho, tahu gua waktu di Munchen, dia itu bajunya dia fitnya lebih cocok ke replika ketimbang ke player issue, karena mungkin pemain-pemain Munchen tuh badannya gede-gede semua, terus kayak Lewandowski, Thomas Muller itu kan badannya tinggi-tinggi gitu ya. Niklas Schule gitu, Niklas Schule, nggak tahu gue bacanya gimana. Itu kan badannya gede-gede, namanya orang Jerman gitu kan. Jadi kemungkinan mereka pakainya size-nya lebih gede lagi gitu. Dan sedangkan Philippe Coutinho kan badannya lebih kecil, nggak pendek sih sebenarnya. Ya pendeknya mereka ya tingginya orang Indonesia, kemungkinan kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mau lu pakai player issue atau replika, itu sebenarnya nggak ada masalah. Apalagi buat orang awam sebenarnya, orang kayak kita gitu yang main bola biasa, sebenarnya pakai yang replika juga nggak masalah gitu. Oke, gue mau kasih lihat
apa namanya, gambaran untuk replika. Dan sebenarnya replika dan player issue ini, replika kalian udah pada punya gitu ya, karena kalau yang grade ori biasanya replika itu dibanderol harganya dari harga 50.000 sampai 100 tuh udah kemahalan sebenarnya buat gue. 100.000 kurang lebih. Kalau player issue itu kisaran harga 100 mungkin sampai 150 ke atas. Gue nggak tahu, gue belum pernah nemu harga di atas 150 untuk yang grade ori ya. Tapi kalau player issue kurang lebih segitu. Gue biasa nanya-nanya di toko-toko yang jual jersey itu kurang lebih segitu. 130-an, 130.000 lah biasanya. Dan player issue itu jarang harganya turun, biasanya dia selalu naik gitu. Nah, ini adalah jersey yang apa namanya, replika. Jadi ini bahan untuk supporter sebenarnya. Jadi kalau lu lihat, ini ada tulisannya ya, di belakang ada name setnya, ada name set Roy Keane. Kalau lu lihat, dia nggak terlalu kelihatan nih kalau dari belakang ini. Tulisannya kelihatan nggak? Keane kelihatan, tapi nggak begitu tembus gitu. Sedangkan kalau player issue, dia tembus banget. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Nah, gue bilang tadi ini bahannya dia apa ya? Dry fit atau apa? Gue lupa. Mana tuh ininya? Oh, ini Aeroswift, tapi Aeroswiftnya yang replika. Sedangkan gue punya Aeroswift yang untuk player issue. Nanti gue kasih lihat. Ini barang udah lama banget, jadi ngasih harganya yang jual apa namanya, murah. Ini tau gak, ini player issue harganya berapa? 35.000 sumpah. gue nemu nggak tahu di toko, gue beli aja karena gue pikir mau gue bikin video ini, jadi gue beli aja yang player issue. Nah, ini dia player issue. Oke, nih lo lihat dari segi bahan. Nah, lihat muka gue aja kelihatan dari sini. Ya kan, itu setipis itu. Jadi player issue ini gue belum, nggak tahu ya, gue belum pernah coba karena ini barangnya baru sampai tadi. Gue baru ambil tadi. Tadi sih gue pengen gue video sih, cuman gak jadi. Gue belum pernah coba pakai player issue karena gue belum sempet pernah beli player issue karena harganya cukup mahal kalau gue beli player issue terus. Dan barangnya itu biasanya minta order dulu, minta pesan dulu baru dikasih. Kalau nggak, dia biasanya toko tuh jarang stok. Nah, ini tuh tipis banget nih. Dari segi bahan tipis banget. Oke. Nih, ini sama ya, Nike Aeroswift. Mungkin nggak kelihatan, mungkin kebalik. Ini juga Aeroswift. Ini udah gue pakai sih. Kalau lu kebaca, nih. Jadi dua ini bahannya beda. Itu yang ngebedain. Oh, ya. Ini kalau lu lihat kan gue bilang, muka gue aja nggak kelihatan kan di sini. Ya. Sedangkan kalau player issue, gue lihat muka gue kelihatan kan, masih tembus gitu. Nah, kalau kalian lihat juga, player issue ini dia bajunya lebih sering dia pakai di sablon ketimbang kalau ini kan di bordir ya, di bordir, ditempel apa namanya, dijahit gitu. Kalau ini di sablon, logonya aja tuh di sablon. Bagus deh bahannya. Nah, tapi lihat kan, karena bahan yang setipis ini biasanya lebih cepat rusak ketimbang bahan yang kayak gini karena terlalu tipis gitu. Kalau ini memang produsen baju kayak Nike, Adidas gitu, mereka udah udah memikirkan kalau kejadian-kejadian apa aja yang bakalan terjadi kalau kita lagi pakai baju ini gitu. Apalagi kalau kita lagi nonton di stadion gitu kan pasti kan kayak gitu, kayak kita saking kesenangannya, saking euforianya tinggi dan lain-lain,
apa namanya tuh, kenapa tuh kamera gue, HP gue, karena dianya kita lagi tinggi kan biasanya suka ada yang sobek lah atau apa ya, jadi udah dipikirin untuk bikin baju ini gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ada yang penasaran sama player issue, sama apa namanya, sama yang replika, mungkin nanti gue, bukan nanti gue, kenapa gue jadi bingung ngomongnya, mungkin udah terjawab sudah mengenai dua baju ini. Sebenarnya masih sebenarnya tingkatannya tuh masih banyak deh setahu gue jersey. Setahu gue masih ada yang match worn itu bukan player issue lagi, tapi dia udah player issue dan dipakai sama pemain gitu. Jadi sebenarnya sih pilihan ya, kalau buat main sih gue kayaknya lebih prefer kalau lu memang nyari baju bola buat main futsal, lu carinya yang player issue, agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi bahannya lebih nyaman untuk main bola ketimbang ini gitu. Karena ini sebenarnya kayak baju biasa, kaos biasa lah, walaupun tetap bagus untuk olahraga gitu. Gitulah per jerseyan serunya mainnya kayak gitu. Main jersey itu serunya itu, jadi lu bisa milih bahan atau dan lain-lain lah gitu. Oke, ini udah mau malam, udah mau maghrib, gue baru bikin video. Biasanya kan gue malam ya, jam 12an, cuman gue males. Nanti malam gue mau tidur agak lebih awal karena jam tidurnya mulai ngaco. Jam tidurnya udah mulai ngaco, jadi daripada saya sakit, mending gue tidur di awal. Oke, dan mungkin itu yang bisa kita tonton untuk hari ini. Bisa kita bahas. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman lebih, atau kalian punya pengalaman dengan jersey player issue dan replika, cerita aja di bawah di komen. Nanti kita cerita-cerita. Oke, bye. Nanti sampai nanti di video selanjutnya gue bakalan bikin video lagi kayaknya mengenai sepatu. Oke, bye. Thank you.